Goyah nggak tuh hati bapaknya. Gitu. Jadi Nabi Allah Ismail itu antisipasi biar tidak ada keraguan di dalam hati Nabi Allah Ibrahim tatkala mengerjakan perintah Allah. Tolong tutup wajah Nabi Allah Ismail. Jadi Nabi Allah Ismail minta wajahnya ditutup biar nggak dilihat. Yang kedua, yang ketiga, wasiat Nabi Allah Ismail apa? Agar gamis yang dikenakan Nabi Allah Ismail setelah melakukan penyembelihan diberikan kepada ibundanya. Supaya apa? Tatkala ibunda rindu, kangen, ia bisa memeluk gamis yang aku kenakan ini. Tuh. Ya Allah. Nah, hal tersebut udah bismillah. Tatkala penyembelihan datang iblis. Digoda sama iblis itu. Wahai Ibrahim, bukankah dia adalah putra yang selama ini kau inginkan? Ya. Kok bisa-bisanya kamu malah menyembelih putramu sendiri? Ya Allah. Itu seketika Nabi Ibrahim langsung mengambil batu ditimpuk itu iblis. Ditimpuk iblis. Idhab anta ya la'in. Pergi kamu, wahai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau gak goyang. Nah, itulah asal muasal jumroh. Jumroh kan kita disuruh lempar batu tuh, ya. Ya. Nah itu katanya iblis ikat tuh di jam. Itu mah asal muasal dari kisah Nabi Ibrahim. Oh, dilempar. Akhirnya apa? Tatkala hendak disembelih, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril yang membawa domba kibas. Domba kibas ini yang digunakan untuk menggantikan posisi Nabi Allah Ismail. Jadi apa? Nabi Allah Ibrahim telah membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, yaitu memilih Nabi Allah Ismail putranya. Allah sudah menganggap bahwa domba itu kubur dan diganti dengan domba kibas ini. Diganti. Itulah asal muasal kenapa kita disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk merayakan namanya Hari Raya Idul Adha. Hadirin Allah, sebagaimana istiqomah kita rutin kita pada malam ini, mari kita dengarkan, kita simak kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wa Wasail Imaniyah karena Imam Habib Abdullah bin Al-Hajjaj
Alamin. Selanjutnya baru Imam Abdullah An-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa amal ihsan ilal mamalik wal aqsa faqad warada al-amru bih wal hasra wal hasu alih qala Allah ta'ala wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa ma malakat aymanukum. Setelah Imam Ahmad menjelaskan tentang nikah dan yang berkaitan dengannya, kemudian beliau melanjutkan penjelasan dan nasihat beliau. Wa amal ihsan ilal mamalik. Sebelumnya ihsan ini diperintahkan untuk ihsan kepada sahabat, orang tua dan lain-lain. Kemudian beliau menjelaskan ihsan kepada mamalik dan jinon. Maksudnya mamalik ini sahaya. Sahaya dulu ada yang disebut sahaya hamba yang dimiliki manusia yang tidak memiliki kemerdekaan. Ada abid, ada hur, ada orang merdeka, ada sahaya. Budak. Nah, di sini beliau akan menjelaskan ihsan berbuat baik kepada mamalik atau hamba sahaya dan ihsan terhadap tetangga. Wa amal ihsan ilal wal aqsa. Adapun ihsan kepada hamba sahaya dan alqa sama sahaya. Nanti kan sahaya itu macam-macam. Faqad warada al-amru bih wal hasu alih. Telah warid perintah dan anjuran tentang ihsan tersebut. Kalau Allah Ta'ala di antaranya firman Allah Ta'ala wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an sampai kepada ayat wa ma malakat aymanukum. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, Masya Allah. dan wa ma malakat aymanukum. Di sini sebagai istilah Imam Abdullah An-Haddad menyampaikan ayatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki ta'amu wa kiswatu bil ma'ruf. Lil mamluki iku tetap kadue wong kang memiliki, kalau bahasa Jawa. Artinya mamluk itu memiliki hak yang menjadi kewajiban tuannya, ta'amu makanannya, wa kiswatu pakaiannya, bil ma'ruf secara ma'ruf, secara baik. Wa ala yukallifa minal amal ma la yati. Dan seorang sayyid, pemilik mamluk ini tidak boleh membebankan pekerjaan atau tugas yang tidak mampu atau di luar kemampuan si sahaya tadi. Jadi jangan terlalu dikerjakan sampai diporsir, sampai lemah, tidak mampu juga dipaksa harus kerja. Tidak boleh, walaupun dia mampu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqullaha bima malakat aymanukum. Bertakwalah kalian dalam hal sahaya atau kepemilikan sahaya yang dimiliki oleh kalian. Ajimuhum, berilah makan mereka,
sampai kita makan sahaya kita makan. Kitanya mah enak makan, sahayanya nggak dikasih makan, nggak boleh. Waksuhum bima talbasu, dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai. Jadi pakaian pun harus diperhatikan. Pakaian saya harus dikasih. Kalau kita punya saya, wala tukalifu minal amal ma la yaqun, dan kalian jangan memaksakan mereka pekerjaan yang mereka tidak mampu, yang mereka tidak kuat. Fama ahbabtu famsaku wa ma karahtu fabi'u, apa yang kamu suka kamu tahan, kamu yang kamu tidak suka kamu jual. Jangan sampai gitu. Wah ini mah bagus nih, senang, dipertahankan sahamnya, yang jelek dijual. Jangan sampai seperti itu. Wala tu'adibu Allah, janganlah kalian menyiksa makhluk Allah, walaupun sahaya. Namanya khalqullah, makhluk Allah ini umum kan. Yang namanya makhluk Allah umum, termasuk sahaya. Fa inna Allah ta'ala malakakum iyahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilihkan mereka kepada kalian. Jadi mereka itu Allah yang kasih kepada kalian. Maka bukan tanggung jawabnya pun harus dijalankan, harus dijalankan. Walau sa'a malakakum iyahu, kalau Allah berkehendak bisa jadi bukan mereka yang dikuasai oleh kalian, tapi kalian yang dikuasai oleh mereka. Kalau Allah berkehendak. Wa qala seorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karena anil khabir, seberapa besar kami harus mengampuni pelayan.